PT Medela Potensia Tbk melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Pemirsa, PT Medela Potensia Tbk atau MDLA melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica AAM resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas portofolio distribusi MDLA di sektor farmasi. PT Medela Potensia Tbk melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Direktur Utama AAM Juliwati menyampaikan bahwa penunjukan ini merupakan pencapaian penting setelah melalui proses seleksi mitra distribusi yang ketat dan kompetitif dari Merck. Ia menegaskan kerjasama mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025 sebagai pijakan baru bagi perusahaan dalam memperluas jangkauan distribusi farmasi dan alat kesehatan. Kolaborasi ini mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan integritas data, serta perluasan akses produk Merck di pasar domestik. Presiden Direktur Merck, Evi Yulin mengungkapkan optimisme terhadap kemitraan ini di tengah tantangan industri kesehatan yang semakin kompleks. Ia berharap AAM dapat memberikan dukungan penuh di lapangan dengan semangat as one for patients demi memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan dan pasien. Penunjukan AAM tersebut sebagai bukti kepercayaan Merck terhadap kemampuan operasional yang sesuai standar distribusi internasional. Adapun Direktur Utama MDLA Kristianto Panji menilai kolaborasi ini membuka peluang pertumbuhan pendapatan melalui penguatan jaringan distribusi AAM dan penetrasi produk Merck yang memiliki potensi pasar besar di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini selaras dengan strategi perusahaan, memperluas portofolio prinsipal, dan memperkuat posisi sebagai mitra distribusi terpercaya di tanah air. Perusahaan juga berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui kolaborasi strategis dengan mitra global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Eagle High Plantations Tbk atau BWPT mulai membuka akses pendanaan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan tahap 3 tahun 2025. Total dana yang ditawarkan mencapai sebanyak-banyaknya 210 miliar rupiah sebagai bagian dari target penghimpunan 400 miliar rupiah. PT Eagle High Plantation Tbk atau emiten berkode saham BWPT membuka akses pendanaan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2025 dengan jumlah pokok maksimal 210 miliar rupiah. Penerbitan ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan BWPT dengan target penghimpunan 400 miliar rupiah. Dalam tahap penerbitan kali ini, BWPT menawarkan 2 seri obligasi. Seri A berjumlah pokok 46,91 miliar rupiah dengan bunga tetap 9,75% per tahun dan tenor 370 hari, sedangkan seri B senilai 125,005 miliar rupiah diberikan bunga 11% dengan jangka waktu 3 tahun. Manajemen menjelaskan bahwa pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Jadwal pembayaran disesuaikan dengan tanggal yang telah ditetapkan untuk masing-masing seri obligasi. Dan hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk 2 kebutuhan utama perseroan, sekitar 180 miliar rupiah dialokasikan untuk setoran modal kepada entitas anak guna pembayaran pokok utang bank, sedangkan sisa dana digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian tandan buah segar, minyak kelapa sawit, pupuk energi, dan biaya overhead. Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 22 hingga 30 Desember 2025 dan dilanjutkan penjatahan pada 2 Januari 2026, serta distribusi elektronik pada 6 Januari 2026. Obligasi ini memperoleh peringkat IDA dari Pevindo dan ditandatangani oleh penjamin pelaksana emisi PT KB Valburi Sekuritas dan PT BNI Sekuritas serta wali amanat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, emiten pengelola Mother Care PT Multitrend Indo Tbk atau Baby menyiapkan ekspansi usaha pada 2026. Perusahaan menargetkan pembukaan 8 toko baru termasuk 7 gerai Adidas Kids dan 1 multibrand. PT Multitrend Indo Tbk atau emiten berkode saham Baby menegaskan rencana untuk melanjutkan ekspansi gerai pada tahun 2026. Dengan target membuka 8 toko baru, manajemen menjelaskan pembukaan terdiri atas 7 toko Adidas Kids dan 1 toko multi-brand.
setelah perusahaan menambahkan 6 toko multi-brand pada tahun 2025. Perseroan menyampaikan bahwa anggaran belanja modal untuk tahun 2026 masih dalam pembahasan. Sementara realisasi Capek hingga Oktober tahun 2025 mencapai 12,6 miliar rupiah. Multitrend Indo menegaskan bahwa penutupan Capek selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi dan kondisi pasar. Manajemen BI menyatakan perusahaan saat ini tidak menggunakan fasilitas pinjaman di dalam neraca keuangan, namun tetap memiliki akses terhadap berbagai sumber pendanaan. Fasilitas tambahan dari perbankan dan potensi aksi korporasi memberikan perusahaan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ekspansi di masa mendatang. Manajemen BI mengungkapkan bahwa kategori sport and activewear menunjukkan pertumbuhan tercepat, didorong oleh tren aktivitas luar ruangan dan minat olahraga seperti futsal dan paddle. Di sisi lain, produk Momami dan Purex akan difokuskan untuk penambahan variasi ukuran dan mengembangkan kategori produk bayi dengan penekanan pada kualitas tinggi dan harga yang aspiratif. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan data seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini 10 Desember. Pemirsa, di mana IHSG sejauh ini terpantau menguat 0,42% ke 8.693,7. Sempat menyentuh level tertingginya di 8.720,8, level terendahnya di 8.668,6. 266 saham menguat, 402 saham melemah dan 132 saham stagnan. Sementara itu dari top gainers, pemirsa, kami hadirkan informasinya sejumlah saham yang menjadi top gainers pada penutupan sesi 1. Ada Bumi dengan kenaikan 21%. Dewa melonjak 2%, kemudian BRPT menguat 7,1%, MTEK menguat 5,6%. Kemudian CBDK, pemirsa, terpantau menjadi top losers dengan pelemahan 9,7%. Kemudian top losers berikutnya datang dari Raja dengan pelemahan 3,2%, PTRO melemah 2,1% dan Padi melemah 14,2%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, infrastruktur menguat 4,9%, energi menguat 2,03%, transportasi dan logistik melemah 1,2%, kemudian keuangan melemah 0,6%. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad, Pakistan, pemerintah Indonesia dan Pakistan menandatangani 7 dokumen nota kesepahaman kerjasama. Di antaranya di bidang pendidikan tinggi, bidang perdagangan dan sertifikasi produk-produk halal, serta kerjasama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Indonesia dan Pakistan menandatangani 7 dokumen nota kesepahaman kerjasama dan perjanjian kerjasama di berbagai bidang yang prosesinya disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Adapun 7 MOU dan perjanjian kerjasama itu mencakup MOU kerjasama bidang pendidikan tinggi, MOU bidang perdagangan dan sertifikasi produk-produk halal, kerjasama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian Indonesia dan Pakistan juga menaikkan kerjasama bidang arsip. Kemudian dua negara lanjut menyepakati kerjasama mencegah dan memberantas perdagangan narkoba. Dan yang terakhir, Indonesia dan Pakistan bekerja sama di sektor kesehatan. Today, we have had very productive meetings. We have achieved many agreements on various fields, and we have addressed matters of mutual interest between us. We have common values, we have common interests. We are both maybe the biggest Muslim countries in the world. Seperti diketahui, Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyambangi PM House di Islamabad dalam rangkaian kunjungan resminya di Pakistan pada tanggal 8 hingga 9 Desember 2025. Di PM House, Presiden Prabowo dan PM Pakistan Shehbaz Sharif menggelar pertemuan 4 mata dan memimpin pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Pakistan. Tim Liputan IDX Channel.